Indonesia Barat. Sejumlah di Kota Medan gelap, kemacetan terjadi beberapa persimpangan. Jaringan seluler ikut terdampak padamnya listrik. Waksa menggunakan mesin genset dan penerangan darurat lainnya. Dalam keterangan tertulis, Manajer Komunikasi Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Dharma Saputra menyebut PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Sumatera Utara saat ini tengah melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Pemadaman listrik, saudara, juga terjadi di seluruh wilayah Banda Aceh. Akibat pemadaman ini, suasana kota gelap gulita. Lampu lalu lintas yang tak berfungsi mengakibatkan kemacetan terjadi di berbagai ruas jalan di Banda Aceh. Sejumlah petugas kepolisian turun langsung untuk mengatur lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan. Sementara itu, saudara, pemadaman juga terjadi di Pekanbaru Riau. Warga menggunakan penerangan seadanya mulai dari lampu darurat hingga lilin. Pemadaman terjadi akibatnya gangguan terpisahnya sistem Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian tengah. Pihak PLN kini sedang melakukan perbaikan. Mati semuanya. Semuanya gelap. Sejak pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, pemadaman total sempat terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Sebagian dari warga bertahan dengan genset hingga lilin untuk penerangan. Namun saat ini listrik sebagian sudah kembali pada pukul 8 waktu 45 waktu Indonesia Barat. Saudara, untuk mengetahui kondisi terkait blackout yang terjadi di Aceh dan juga sejumlah bagian di Sumatera, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba di Medan, Sumatera Utara. Selamat malam, Emir. Emir, seperti apa update terkini dari blackout yang terjadi sejak pukul 18.45 tadi, Emir? Ya, malam ini ya, dan juga silakan. Saudara, untuk saat ini di kota Medan memang sejumlah wilayah sudah kembali normal untuk listriknya atau pemadaman listrik sudah berakhir, seperti di sejumlah daerah di Kota Medan, termasuk di Kecamatan Medan Baru tempat saya mengabarkan, juga di sejumlah beberapa titik di Kecamatan Timur saat ini juga untuk listriknya sudah kembali pulih. Namun begitu untuk di Kota Medan memang masih ada sejumlah wilayah yang masih terjadi pemadaman listrik, seperti informasi yang saya dapatkan tadi, seperti di daerah Tanjung Rejo dan juga beberapa daerah lainnya di Kecamatan Sunggal, Kota Medan memang sampai saat ini masih terjadi pemadaman listrik. Dari informasi yang kami dapatkan, Wela dan juga saudara, adapun terjadinya pemadaman listrik yang terjadi karena adanya diketahui terdapat gangguan pada transmisi 275 kV Muara Bungo Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang disebabkan oleh cuaca buruk. Dan dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini tim dari PLN telah berhasil mengatasi gangguan tersebut dan terus melakukan percepatan pemulihan pada sisi pemeriksaan
bertahap agar pasokan listrik di wilayah terdampak atau di daerah Sumatera bagian utara kembali pulih. Dan memang pemadaman listrik secara massal yang terjadi pada pukul 18:45 waktu Indonesia Barat tadi tidak hanya terjadi di wilayah Medan ataupun Sumatera Utara, tetapi juga di sejumlah daerah di bagian Sumatera bagian utara seperti di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Pemadaman listrik secara massal ini tadinya Wela dan juga saudara memang mengganggu sejumlah aktivitas warga seperti terjadinya kemacetan di kota Medan akibat padamnya ataupun tidak berfungsinya lampu lalu lintas sehingga pengendara membutuhkan waktu ataupun memakan waktu lebih lama di jalan akibat kemacetan yang terjadi di kota Medan akibat tidak berfungsinya lampu lalu lintas. Begitu juga dengan tempat-tempat usaha ataupun juga perkantoran tadinya terpaksa menggunakan genset untuk mendapatkan pasokan daya listrik selama beberapa jam sampai dengan listrik dapat kembali pulih tadi pada pukul 10 malam. Sejumlah wilayah di kota Medan memang untuk listriknya sudah kembali pulih. Begitu juga tadi Wela dan juga saudara akibat pemadaman listrik yang terjadi memang terdapat gangguan juga pada sinyal seluler sehingga ini menjadi salah satu permasalahan juga bagi warga yang kesulitan untuk berkomunikasi menggunakan handphone mereka. Dan memang sampai saat ini kita masih nantikan untuk pemulihan secara optimal agar seluruh wilayah di Sumatera bagian utara ini dapat kembali normal kembali listriknya, Wela. Baik, Emir, update terkini tadi beberapa titik sudah pulih listriknya. Kalau kita hitung sejak pukul 6.45 berarti sudah sekitar 6 jam pemadaman ini terjadi. Apa saja kendalanya yang membuat pemulihan listrik ini cukup lama, Emir? Ya, tentunya kalau kita lihat, Wela dan juga saudara, seperti yang saya katakan tadi dari informasi yang saya dapatkan, memang pemadaman listrik ini di wilayah Sumatera bagian utara terjadi akibat adanya gangguan dari transmisi 275 kilovolt Muara Bungo Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang disebabkan oleh cuaca buruk, sehingga tadinya memang pemadaman terjadi dari pukul 6:45 ataupun 18.45 waktu Indonesia Barat sampai dengan tadi untuk di kota Medan sendiri pada pukul 10 malam memang sejumlah daerah sudah kembali normal listriknya, dan ini memang memakan waktu beberapa jam untuk pemulihan. Dan saya ulangi lagi, memang untuk di kota Medan sendiri belum pulih secara optimal ataupun menyeluruh. Memang ada sebagian wilayah yang masih terjadi pemadaman listrik. Seperti yang dari informasi saya dapatkan tadi, Wela, memang sejumlah wilayah seperti di daerah Tanjung Rejo Medan ataupun di sejumlah daerah di Kecamatan Sunggal sampai saat ini dari informasi yang kami dapatkan untuk listriknya belum kembali normal, Wela. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Emir Syahpurba yang melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas. Saudara, kita kini terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rizka Devi di Banda Aceh. Selamat malam, Devi. Seperti apa kondisi terkini? Ya, seperti apa kondisi terkini pasca pemadaman di Banda Aceh, Devi? Ya, selamat malam Mila dan juga saudara. Saat ini memang seperti bisa saya melaporkan di wilayah Kota Banda Aceh gitu. Dan untuk wilayah Aceh sendiri memang pemadamannya sudah terjadi serentak untuk wilayah Sumatera begitu pada pukul 18.44 sampai 18.48 waktu Indonesia Barat begitu. Sementara untuk pemadaman ini memang terjadi di beberapa wilayah di Aceh sendiri, termasuk di Kota Banda Aceh, kemudian di wilayah Aceh Besar juga. Kalau dari pantauan kami tadi dilihat memang sudut-sudut kota ini cukup padat begitu dengan traffic light atau lampu lalu lintas begitu. Sementara juga kalau dari pantauan kami ini warga sudah mengantri begitu untuk memenuhi warung-warung kopi begitu untuk bisa mendapatkan listrik begitu. Sementara juga selain daripada pemadaman listrik ini juga terjadinya gangguan jaringan seluler begitu. Dampak dari pemadaman listrik ini warga sulit untuk mendapatkan arus listrik, ini juga sulit untuk mendapatkan jaringan seluler begitu. Sementara juga tadi dari pantauan kami, kalau menurut informasi itu warga menyampaikan untuk sektor ekonomi sulit karena alat-alat
kapan tepatnya hingga kapan gitu pemadaman ini bisa selesai. Gitu. Sementara juga kalau dari beberapa wilayah di Kota Banda Aceh sendiri, dari pantauan kami ada 2 wilayah yang saat ini sudah mulai hidup lampunya. Masuk tadi dari informasi yang kami peroleh ada di Nesu, kemudian juga ada di daerah Kampung Sidel gitu. Sementara juga dari informasi yang kami peroleh saat ini memang gangguan listrik ini terjadi karena memang terdapat gangguan transmisi 275 kV di Muara Bungo, Sungai Rumbai, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang memang disebabkan karena cuaca buruk. Sementara untuk Kota Banda Aceh sendiri memang dari PLN juga sudah mengkonfirmasi bahwa ada beberapa tim yang memang sudah dipersiapkan ke lapangan untuk bisa memantau ataupun mengecek apa kemudian yang menjadi penyebab kerusakannya. Sementara saat ini memang PLN juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tentunya tidak panik begitu. Sementara juga selain daripada listrik dan juga jaringan seluler, tadi juga dari pantauan kami untuk SPBU begitu di sekitaran sini juga mengular antriannya sehingga bisa menciptakan kemacetan di beberapa sudut kota di Kota Banda Aceh. Sementara juga saat ini memang kita menghimbau kepada masyarakat bahwa belum dapat diketahui kapan tepatnya pemadaman ini akan terakhir dan memang dihimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik gitu, agar kondisi kembali baik. Itu Bila. Baik, Devi, terima kasih atas laporan Anda. Bisakah Anda bisa mengulang sedikit terkait dengan kondisi update saat ini? Titik mana saja yang sudah menyala listriknya, Devi? Baik, Bila, ini kalau saat ini update yang kami peroleh memang informasinya masih kalau Kota Banda Aceh saat ini ada beberapa wilayah yang memang tadi oleh tim kami yang menginformasikan bahwa saat ini sudah mulai menyala. Itu ada Saran Nesu, kemudian juga ada di wilayah Makinan atau Kampung Sidel. Sementara di wilayah tersebut yang memang kami sudah konfirmasi bahwa mereka sudah mulai menyala gitu. Nah, sementara kalau di luar dari Kota Banda Aceh di Gilong juga tadi informasi yang kami peroleh ada sedikitnya ada beberapa wilayah yang memang sudah menyala begitu listriknya kembali normal, tapi tidak dapat dipastikan apakah akan terus menyala atau nanti akan terjadi pemadaman kecil yang sulit. Ya, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rizka Devi yang melaporkan langsung dari Banda Aceh. Selamat kembali bertugas. Ya saudara, visual yang Anda saksikan saat ini merupakan 2 lokasi berbeda yang terdampak dari blackout atau pemadaman listrik di 2 titik, yaitu di Medan, Sumatera Utara dan juga di Aceh. Kita ketahui saudara, blackout atau pemadaman listrik ini terjadi pada Jumat 22 Mei sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Dan ini terjadi di beberapa titik seperti di Riau, juga di Medan, Banda Aceh, dan juga sebagian Sumatera Barat. Visual yang Anda saksikan di sebelah kiri, saudara, merupakan visual dari Kota Medan, Sumatera Utara, dan kanan merupakan visual dari Banda Aceh, Aceh. Tadi kita mendapatkan informasi dari jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Kota Medan, saudara, bahwa update terkini tadi sekitar pukul 12:11 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 23 Mei ini sudah ada beberapa titik yang listriknya sudah mulai pulih. Kita ketahui bahwa penyebab dari blackout ini merupakan gangguan akibat cuaca buruk. Cuaca buruk, saudara, tadi kita melihat di Kota Medan masih turun hujan. Ini juga yang menjadi salah satu kendala dari pemulihan listrik di Medan. Sebelumnya dari pihak PLN, saudara, tepatnya dari manajer komunikasi unit induk distribusi Riau dan Kepulauan Riau menyatakan bahwa mengucapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan juga sistem Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian tengah ini terpisah dari Sumatera bagian utara yang padam total.
Saat ini PLN juga telah mengerahkan tim teknis PLN ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan. Ya saudara, kita melihat di 2 titik saat ini di Banda Aceh di sebelah kanan layar Anda dan juga di kiri itu ada Medan, Sumatera Utara. Masyarakat saat ini sebagian masih menggunakan genset atau lilin untuk penerangan darurat karena blackout masih terjadi sejak pukul 6.45 malam waktu Indonesia Barat tadi. Sebagian titik di Medan, Sumatera Utara memang sudah pulih listriknya, namun cuaca buruk ini yang membuat salah satu gangguan atau kendala dari pemulihan listrik di Kota Medan, Sumatera Utara. Tentunya kita harapkan saudara sudah 6 jam terjadi pemadaman listrik ini. Listrik di beberapa titik di Sumatera kita harapkan akan segera pulih. Kita akan terus update terkait dengan kondisi ini. Kami akhiri breaking news Kompas TV sampai di sini saudara. Kami akan lanjutkan breaking news sesaat lagi setelah jeda.
Anda kembali menyaksikan program Breaking News Kompas TV Sabtu 23 Mei 2026 membahas terkait update terkini Perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel bersama saya, Wela Chen. Saudara, kami awali informasi pertama terkait dengan militan Hizbullah melakukan serangan yang menargetkan Iron Dome milik Israel. Video ini menampilkan cuplikan operasi perlawanan militer Hizbullah yang menargetkan platform Iron Dome milik tentara Israel di permukiman Shomera di Israel Utara atau di dekat perbatasan Israel dan Lebanon. Serangan ini dilakukan menggunakan pesawat terbang layang yang berpatroli di sekitar Iron Dome milik tentara Israel. Sementara itu, serangan rudal Israel pada hari Kamis mengakibatkan rumah sakit pemerintah di Tebin, Lebanon Selatan rusak parah. Dari rekaman yang dirilis Kementerian Kesehatan Lebanon, nampak pecahan kaca dan puing-puing berserakan di koridor rumah sakit. Tak hanya itu, saudara, peralatan medis dan sejumlah perabotan hancur. Rumah sakit juga tampak kosong dari pasien, pengunjung, dan staf medis. Laporan media menyebutkan serangan Israel di dekat rumah sakit pemerintah ini menewaskan 2 orang dan melukai 1 orang lainnya.